Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Bilkituzura dengan NIM 230401029. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kembali tugas mata kuliah dari Geografi Islam. Yang pertama itu adalah proses penyebaran Islam. Kota Mekah menjadi bagian terpenting dalam proses Islamisasi di wilayah Arab. Begitu juga dengan Kota Madinah. Wilayah ini sampai sekarang menjadi wilayah terpenting dalam agama Islam. Sekitar abad 18 sampai 19, awal abad 20 menjadi kota sangat penting dalam memajukan kembali umat Islam yang sedang terpuruk. Nabi Muhammad SAW ketika ke Madinah itu tidak menggunakan jalur umum, tetapi menggunakan jalur yang berbeda agar bisa selamat sampai ke kota Madinah. Muslim is experienced in the time of Muhammad and the four Rashidin Ellipse. Di sini menjelaskan bagaimana penyebaran Islam yang dilakukan oleh masa Nabi Muhammad yang awalnya dari kota Madinah kemudian menyebar ke beberapa wilayah seperti Afrika, Persia, Eropa Timur. Pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Umayyah, wilayah Timur Tengah ini bisa menjadi wilayah taklukan dari umat Islam. Mungkin masih banyak masyarakatnya yang belum memeluk Islam, tetapi secara keyakinan sudah sangat luas, yaitu dari timur sampai barat. Ada dari wilayah Afghanistan atau berbatasan dengan Cina sampai ke wilayah Afrika Utara. Jadi kita ketahui ketika Nabi Muhammad sudah memiliki pengaruh yang luas, terutama di Madinah, maka kemudian beliau memperluas wilayah-wilayah kekuasaannya. Tahapan-tahapan perluasan penyebaran Islam pada masa Nabi, tahap pertama yaitu Nubia. Pada masa sahabat wilayah Persia mulai banyak dimasuki secara kewilayahan, dan pada masa Utsman pun sudah sampai ke wilayah Eropa. Pada masa Utsmaniyah terbentuk armada laut yang sangat kuat. Kemudian pembebasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan masa sahabat terhadap perluasan wilayah. Dalam perluasan wilayah, kota harus bisa membedakan antara istilah ekspansi yang dibuat oleh orang Eropa. Isu lebih ke hal-hal yang negatif. Padahal pada kenyataannya penyebaran yang dilakukan itu tidak semua karena ingin memperluas wilayah, tapi ada faktor lain. Salah satunya mempunyai pemimpin yang zalim. Kemudian dia ditaklukkan dan wilayahnya dikuasai, dan itu pun permintaan dari masyarakat setempat. Ini adalah beberapa wilayah yang cukup luas kekuasaannya yang dikuasai oleh pasukan Nabi yang sampai ke masa Ali bin Thalib. Dan di masa itulah kemudian walaupun terjadi konflik, tetap setelah itu wilayah Islam semakin luas dan perbatasan wilayah Cina sampai Afrika Utara. Selanjutnya, bagaimana konsep-konsep penyebaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad dalam penyebaran Islam memiliki tahapan-tahapan yang mana beliau awalnya tertutup, kemudian berkembang yang awalnya di Mekah, lalu berpindah ke Madinah. Dalam penyebaran ini, Nabi Muhammad memiliki konsep yang sangat jelas baik di Madinah maupun Mekah. Kalau di Mekah agak sulit atau rumit, dan kalau di Madinah lebih mudah. Nah, ketika di Madinah konsepnya sudah sangat kuat. Konsep kenegaraannya itu sudah mulai muncul di sini. Kita bisa melihat periode Mekah itu adalah pembinaan dan pendidikan tauhid, sedangkan Mekah itu adalah pembinaan dan periode di Madinah ini pendidikan sosial dan politik. Nah, ketika di Madinah konsepnya sudah sangat kuat, konsepnya kenegaraan itu sudah mulai muncul di sini. Kita bisa melihat periode Mekah itu adalah pembinaan dan pendidikan tauhid, sedangkan metode di Madinah ini pendidikan sosial dan politik. Pada era Madinah inilah Islam itu penyebarannya semakin meluas dan pemeluknya semakin banyak. Dan di Madinah pun Nabi Muhammad diterima dengan baik, dan di Madinah ini pun dikenal dan gali konsep negara Islam. Nah, pada periode Mekah ini, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian baru secara terang-terangan. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dinamakan Asbabul Awalin.
Dalam salah satu hadis dikatakan bahwasanya kategori asbabul awalin ini adalah para penghuni surga. Dalam proses dakwah ini banyak lingkungan yang dialami oleh Nabi. Hal yang dilakukan oleh Nabi salah satunya adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya pergi ke Ethiopia untuk menyelamatkan diri, kemudian juga wilayah ke Madinah. Kemudian pada masa Abu Bakar sudah membentuk sebuah pasukan yang memang khusus untuk dilakukan dalam proses Islami ke wilayah timur Suriah. Di sana memang banyak para pemberontak, ada yang murtad dan ada juga yang mengaku sebagai nabi. Serta yang kita ketahui bahwa Abu Bakar memerintah 9 kali terlalu lama. Kemudian wilayah-wilayah yang dikuasai seperti wilayah Rusia, Persia. Pada masa Umar ini, beliau melanjutkan perluasan Islam Persia dan Bizantium, dan terutama di bagian utara dan di daerah Syria. Lalu wilayah tersebut dikuasai oleh Umar. Kemudian di setiap wilayah-wilayah itu diberikan pemimpin yang kemudian dikenali dengan provinsi-provinsi, gubernur, atau orang-orang kepercayaan. Berikut adalah beberapa perluasan wilayah yang dilakukan oleh Umar. Persia, Iran, Stihoras, Damaskus, Lebanon, Jordan, Israel, dan Mesir. Berikutnya ada pertukaran wilayah yang dilakukan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Utsman dan beliau yang pertama yang membentuk armada laut yang dikuasai sampai ke wilayah Amerika yang saat ini konflik antara Amerika dan Azerbaijan sampai ke wilayah Rusia, Eropa Timur. Sifur Halia masuk ke wilayah Turkis dan sudah jauh ke wilayah Aljazair. Mereka yang kemudian dikuasai, dan pada masa itu wilayah-wilayah ini dikejar oleh. Kemudian pada masa perluasan wilayah itu mandek karek, terjadi pergolakan internal. Tapi setelah itu perluasan Islam setelah masa Ali sangat luas perluasannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.